Nyicil nyomo rawani ilalah ngenmot santo. Kembali lagi dengan saya Chris di channel yang akan mengulas tentang aksara Jawa. Channel saya mungkin akan jadi yang paling beda karena mengulas aksara Jawanya itu secara yang 49 aksara seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. 49 aksara ini mempunyai karakteristik pengucapan tersendiri. Jadi mungkin untuk materi pertama ini kita akan belajar tentang pengucapan setiap aksara. Saya mengucapnya itu menurut urutan tabel warga, ya, menurut tabel warga yang pernah saya share. Dan mungkin kenapa saya memilih urutan itu, karena urutan itu mempunyai keistimewaan sudah urut secara pengucapan. Jadi mulut ini itu sudah ada step-stepnya secara pengucapan dalam aksara itu. Maksudnya kelompok lidah, kelompok bibir, kelompok tenggorokan itu sudah dijajar-jajar secara urut. Ya, mungkin saya tidak bisa 100% otentik dalam pengucapan. Ya, karena saya belajar semua ini ya juga autodidak, tidak pernah mengenyam pendidikan formal untuk belajar seperti ini, hanya autodidak, hanya berguru ke sana ke sini sebisa saya. Mungkin untuk teman-teman yang juga autodidak, tidak ada yang untuk zaman sekarang tidak ada yang mustahil. Bisa sekarang mencari ilmu, sumbernya banyak, sudah ada internet, sudah ada video, sudah ada live streaming dan lain sebagainya. Itu bukan kendala. Kita autodidak, kita tidak kuliah, tidak mengenyam pendidikan. Jadi saya juga sebisa saya dan sepengetahuan saya untuk mengulas aksara Jawa dengan jumlah 49 ini, atau nanti juga mungkin mengulas tentang martikal. Oke, coba kita mulai mengucap per aksara ya. Perlu diketahui 49 itu terdiri dari 33 konsonan dan 16 vokal. Coba kita mulai mengucap dari K, K, Ga, Ga, Nga. Itu tadi warga mungkin agak kesini ya, di sini ya, warga tenggorokan pengucapannya. Sekarang warga mulut yang lidah mulai memainkan lidah juga. Ca, ca, ja, ja, nya. Terus disambung dengan urutan aksara lidah ditekuk ke langit-langit mulut. Ta, tha, da, dha, na. Terus aksara santai yang lidah ditempatkan di gigi depan. Ta, tha, da, dha, na. Terus disambung dengan aksara bibir. Pa, pa, ba, bha, ma. Ini kita masuk ke panjingan. Ya, ra, la, wa.
dan ada lagi tiga huruf sa, yaitu sa santai, sa, terus sha, lidah ditekuk ke langit-langit mulut juga, sha, dan sha, mendesis lidah, badan lidah. Sekarang badan lidah diangkat ke langit-langit mulut, sha. Jadi sa, sha, sha. Yang terakhir adalah h, seperti biasa, h. Nah, untuk huruf vokal sendiri itu ada 16, diantaranya a, i, u, r, dan r, seperti orang Sunda ya, r, l, terus e, terus I, terus o, au, dan ya. Jadi sudah genap 33 konsonan dan 16 vokal. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengucapannya. Dan mungkin kita tambah dengan materi ini ya. Yang paling mendasar di Martikawi, perbedaan Martikawi dan tata tulis sekarang mungkin mulai dari Prasriwedari sampai sekarang adalah layar. Di Martikawi sendiri sebenarnya bukan layar, tapi disebut repha, yaitu layar. Ya seperti layar, bentuknya seperti layar biasa, tapi geser ke geser ke aksara selanjutnya. Misal kalau menulis karna dalam Jawa Baru pasti k di layar, kar terus baru aksara na. Nah, ketika kita masuk ke Martikawi, kita harus benar-benar merasakan pengucapan dan baru ditulis dengan cara Martikawi juga, yaitu dengan repa, bukan pakai layar. Jadi menulis karna pakai weweton Martikawi itu pasti k, terus baru nanya pakai na yang berat, baru dikasih pasangan na, dan baru dikasih repa. Jadi karna k, jadi layarnya ada di atas huruf na. Kenapa pakai na tebal? Kita rasakan saja ketika mengucap na, karna, setelah R mati ketemu na dalam satu kata itu pasti kita mengucap nanya itu juga lidahnya masih ditekuk ke langit-langit. Ya, itu hukum lidah ya, hukum mulut. Jadi tidak bisa direko-reko. Jadi kita mengucap kata karna, warna, ya kan sama, warna, corona. Jadi setelah R mati itu kan masih lidahnya masih di ujung lidah masih di langit-langit dan mengucap na, pasti kepanjingan jadi na. Jadi karna, kurnia. Nah, terus ke duita atau aksara double setelah repa. Ini memang kita tidak bisa terlalu menjelaskan karena ya sudah turunan dari Palawa seperti itu. Martikawi itu hanya menyontoh kawi, cara menulis kawi. Kawi itu ketika huruf beberapa aksara mati itu ketika kepanjingan repa pasti akan muncul duita. Ini kita tidak bisa menjelaskan kenapa, karena ya aksara Jawa
Mardikawi ini hanya menurun cara kawi hanya menurun cara palawa. Karena ini juga bervariasi, boleh pasangan na biasa atau pasangan na narambat lah, kalau orang Bali menyebutnya narambat. Karna berlaku juga untuk karma. Jadi ma-nya itu mendapat duita, namanya duita, karma. Nah, contoh yang tidak mendapat duita adalah ketika mengucap suatu kata dengan panjingan R terus bertemu huruf sa. Misalnya karsa. Jadi sanya berubah menjadi sapuspa, ya kan? Karena sa, karsa. Jadi ketika mengucap sa setelah panjingan ra atau panjingan R itu pasti yaitu lidah masih terbawa dengan ditekuk ke langit-langit, karsa. Ini tidak diduita. Mungkin juga kalau ada kata karpa, pa-nya juga tidak usah diduita. Duita ini tidak menyeluruh di semua aksara, hanya di aksara-aksara tertentu sih. Dan juga mungkin akan ada suatu hukum yang ketika kepanjingan R itu pasti setelah kepanjingan ini bertemu suatu aksara tertentu pasti akan berubah menjadi aksara yang lain lagi, dengan aksara yang mungkin pengucapannya sama tapi di lain warga atau di lain kelompok. Misalnya kresna itu kan res, terus setelah kepanjing nah ketemu sanya, ketemu sa pasti jadi sa puspa, dan ketemu na lagi bukan pakai na biasa tapi pakai na rambat, kresna itu sudah hukum lidah. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian saja, tidak usah panjang-panjang, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran amat sangat diperlukan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan saja untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.